Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mr. Gemoy. Kali ini saya akan membahas sebuah rangkuman film dengan judul Cheer Up Mr. Lee. Ini merupakan film yang sangat menginspirasi, jadi saya harap kalian menontonnya sampai selesai. Buat teman-teman sekalian, sekadar mengabarkan bahwa ini merupakan alur cerita film perdana saya. Jadi, semoga saja kalian suka. Cheer Up Mr. Lee merupakan film drama komedi terbitan tahun 2019 yang disutradarai oleh Lee Ge-byuk, berdurasi 111 menit, menceritakan tentang seorang pria yang bernama Chol-soo yang memiliki penampilan sempurna namun memiliki sedikit kekurangan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang anak perempuan yang bernama Set-byul di sebuah rumah sakit, dan dari pertemuan inilah mereka akan memulai perjalanannya. Baik, langsung saja. Ini dia Cheer Up Mr. Lee. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah toko mie yang ramai oleh pembeli. Chol-soo yang tinggal di rumah adiknya ikut membantu membuat mie di toko milik adiknya yang bernama Yong-soo. Suatu hari, saat Chol-soo sedang berjalan keluar ke kota, tiba-tiba saja ada seorang wanita tua yang mengendarai sebuah mobil datang menghampiri Chol-soo. Wanita tua itu meminta bantuan pada Chol-soo untuk menunjukkan jalan ke suatu taman. Namun, wanita itu meminta bantuan pada Chol-soo dengan sedikit memaksa. Akhirnya, karena desakan dari wanita tua itu, Chol-soo pun mau membantunya. Saat dalam perjalanan, ternyata Chol-soo ditipu oleh wanita itu. Ia malah dibawa ke sebuah rumah sakit dan diambil darahnya untuk seorang anak perempuan yang bahkan Chol-soo pun tidak mengenal anak perempuan tersebut. Selesai pendonoran darah, Chol-soo bertemu dengan anak perempuan yang menderita penyakit mematikan yang mengakibatkan semua rambutnya rontok. Anak itu pun terus mengganggu Chol-soo dengan makanan ringan yang dimilikinya. Chol-soo yang merasa terganggu kemudian menelpon adiknya dan mengabarkan bahwa ia sedang berada di rumah sakit, dan juga ia minta dibelikan makanan yang sama seperti yang dipegang oleh anak perempuan itu. Adiknya Yong-soo yang merasa khawatir akhirnya segera menyusul Chol-soo ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia langsung bertanya kepada Chol-soo. Di waktu yang sama, wanita tua itu pun datang kembali dan menghampiri anak perempuan tersebut yang ternyata merupakan cucu dari wanita itu. Maksud dari wanita tua itu mengambil darah Chol-soo adalah untuk diberikan kepada seorang anak perempuan yang dari tadi bersamanya. Yong-soo yang melihat wanita tersebut sedikit geram karena kakaknya diperlakukan seperti itu. Sedangkan Chol-soo saat itu tampak ketakutan seperti halnya anak kecil. Ia bersembunyi di balik badan Yong-soo. Akhirnya, wanita tua tersebut pun mengatakan kepada mereka bahwa Set-byul adalah anak dari Chol-soo. Mendengar hal tersebut, mereka pun kaget mendengarnya, termasuk juga dengan Set-byul dan Chol-soo yang mendengarkan hal tersebut. Keesokan harinya, saat semua sedang tidur, Chol-soo diam-diam mengambil dompet milik adiknya dan langsung pergi ke rumah sakit dengan mengendarai sebuah taksi. Scene pun kemudian berpindah kepada Set-byul dan teman-temannya yang sedang berusaha mengelabui perawat agar bisa keluar dari rumah sakit itu. Saat berhasil keluar, tiba-tiba Chol-soo sang ayah ternyata sudah berada di depannya. Ia pun langsung lari dan langsung masuk ke dalam sebuah taksi. Melihat hal itu, sang ayah pun ikut memasuki taksi tersebut. Karena rasa panik, Yong-soo pun langsung menyusul ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan wanita tua itu yang ternyata juga mencari cucunya. Akhirnya, terjadilah saling tuduh-menuduh mengenai hilangnya mereka. Namun, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi bersama mencari mereka. Kembali pada Chol-soo dan sang anak yang sedang berada di loket bus, mereka memesan 2 tiket untuk pergi ke Dongda. Akhirnya, mereka pun pergi ke tempat tersebut. Saat bus sedang berhenti di daerah Jinjiang, mereka memesan makanan dengan menggunakan kartu ATM milik Yong-soo. Karena ATM Yong-soo terhubung dengan handphonenya, maka Yong-soo pun mengetahui bahwa mereka sedang berada di daerah Jinjiang, dan dengan cepat mereka pun menyusul ke sana. Saat Chol-soo sedang membelikan minuman untuk anaknya, ternyata bus yang mereka naiki sebelumnya sudah pergi meninggalkan mereka. Hal ini disebabkan karena Chol-soo yang terlalu banyak membeli minuman. Karena ulah Chol-soo, akhirnya Set-byul pun sedikit marah kepada ayahnya.
dan menyuruh ayahnya untuk mencari bus lain yang bisa mereka tumpangi. Dan tak perlu waktu lama, Chol-soo akhirnya menemukan bus yang akan pergi ke Dongda. Di dalam bus, Set-byul tampak kurang nyaman di dalamnya karena mereka harus bersama dengan sebuah rombongan yang tak mereka kenal. Sedangkan Chol-soo tampak sedang tertidur pulas di dalam bus tersebut. Kemudian, scene pun berpindah di mana Chol-soo dan Set-byul yang sudah sampai di tempat tujuan, yaitu lapangan baseball Dongda. Ketika sampai di sana, mereka hanya mendapati lapangan yang kosong, tidak ada pemain sama sekali. Hanya ada seorang penjaga yang datang dan menemui mereka dan mengatakan bahwa Lee Chen-hwa bermain esok hari. Dengan penuh rasa kecewa, mereka akhirnya pergi dari tempat itu. Ternyata tujuan Set-byul pergi ke lapangan Dongda adalah untuk meminta tanda tangan dari seorang pemain baseball terkenal yang bernama Lee Chen-hwa, yang mana pemain ini digemari oleh teman Set-byul yang bernama Ying-chia, yang ternyata juga sedang sakit parah seperti Set-byul. Ia berharap dengan hadiah itu temannya bisa segera sembuh. Setelah pergi dari lapangan tersebut, mereka bertemu dengan 3 orang laki-laki yang tidak dikenal menawarkan tanda tangan Lee Chen-hwa dengan syarat mereka harus membayarnya. Namun yang terjadi adalah 3 orang preman itu malah menipu Chol-soo untuk mendapatkan uang dari ATM milik adiknya. Dikarenakan Chol-soo yang tak ingat dengan kata sandi ATM-nya, maka preman itu pun membawa kartu ATM-nya saja. Setelah mendapatkan kartu ATM dari Chol-soo, mereka bertiga pun bergegas lari. Melihat hal tersebut, Chol-soo dengan secepatnya mengejar mereka. Saat berlari cukup jauh, tiba-tiba Chol-soo berhenti mengejar salah satu preman saat berada di sebuah terowongan. Seakan-akan Chol-soo takut untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Karena rasa takutnya, akhirnya Chol-soo pun pergi dari tempat tersebut dan membiarkan preman itu lari begitu saja. Malam pun tiba. Yong-soo yang sudah sampai ke Dongda belum juga menemukan mereka. Chol-soo yang kebingungan tampak sedang berjalan sendirian, melupakan anaknya yang ia tinggal sendirian di sana. Hingga akhirnya ia mampir ke sebuah tempat yang menjajakan sate. Di sana, Chol-soo sempat makan sate tersebut. Namun sang penjual merasa ada yang aneh dengan tingkah Chol-soo, dikarenakan ia telah banyak memakan sate di tempat tersebut. Karena Chol-soo yang terus makan sate di tempat tersebut tanpa berhenti, akhirnya penjual tersebut pun mengatakan harga sate yang dimakan Chol-soo. Namun Chol-soo hanya mengatakan kepada penjual tersebut bahwa uangnya ada pada Set-byul. Akhirnya ia pun teringat dengan anaknya yang ia tinggal sendirian di luar. Saat Chol-soo ingin pergi, ia diancam oleh sang penjual karena belum membayar sate yang ia makan. Namun pada akhirnya ada seorang pria yang berbaik hati membayarkan sate yang dimakan Chol-soo, dan dia pun menawarkan untuk mengantarkan Chol-soo kepada putrinya. Scene pun kemudian berpindah kepada sang kepala preman Dongda yang menyuruh seluruh anggotanya untuk mencari Chol-soo dan anaknya ke seluruh penjuru Dongda. Di sisi lain, Chol-soo yang sedang bersama pria yang mentraktirnya sedang pergi dengan menaiki sebuah mobil dari pria tersebut. Namun, saat dalam perjalanan, ternyata sedang ada razia di jalan. Akhirnya, karena hal tersebut, mereka pun harus berhenti. Chol-soo yang sangat mengkhawatirkan anaknya, tiba-tiba saja keluar dari mobil dan berlari ke tempat sebelumnya ia meninggalkan Set-byul. Namun, polisi yang curiga kepada Chol-soo yang tiba-tiba saja keluar dari mobil, akhirnya mengejar Chol-soo. Polisi pun berhenti ketika mereka melihat Set-byul yang muncul dan langsung memeluk ayahnya. Namun, karena kecurigaan polisi pada Chol-soo sebelumnya, akhirnya polisi tersebut pun tetap menangkap Chol-soo dan juga membawa Set-byul ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara sementara. Keesokan paginya, Set-byul yang sudah terbangun, ia merasa lapar dan membangunkan ayahnya. Chol-soo yang melihat anaknya sedang kelaparan, langsung mengambil makan ringan dan memberikannya pada Set-byul. Karena melihat anaknya yang hanya makan makanan ringan, polisi tersebut pun mengajak mereka makan yang sehat di sebuah rumah makan. Saat sedang makan, polisi mengatakan bahwa mereka sedang makan di tempat Lee Chen-hwa. Mendengar hal tersebut, Set-byul pun tampak terkejut. Akhirnya, Set-byul pun berkeliling melihat-lihat rumah makan Lee Chen-hwa.
dan di sana ia melihat banyak barang-barang olahraga baseball, termasuk bola baseball dengan tanda tangan Lee Chen-hua. Singkat cerita, Sedbil pun mendapatkan tanda tangan tersebut. Dengan rasa bahagia, mereka berdua langsung menuju rumah sakit di tempat di mana temannya sedang dirawat. Setelah memberikan tanda tangan tersebut, mereka pun kemudian kembali pulang. Saat sedang berada di sebuah stasiun, tiba-tiba saja Sedbil tidak sadarkan diri. Dengan panik, Chol-soo berlari mencari rumah sakit terdekat dan diikuti oleh seorang preman yang mencari mereka berdua. Melihat keberadaan Chol-soo, preman tersebut pun mengabarkan kepada bosnya bahwa Chol-soo sudah ditemukan. Di sisi lain, tampak Chol-soo yang terus berlari mencari rumah sakit yang ada di kota tersebut. Namun, langkahnya harus terhenti saat ia menyusuri anak tangga menuju terowongan bawah tanah. Pada scene ini, akhirnya kita diperlihatkan kilas balik tentang ingatan Chol-soo sebelumnya, yang dimana kita diperlihatkan bahwa Chol-soo ternyata dulunya merupakan seorang pemadam kebakaran. Dalam ingatannya ini, Chol-soo yang mendengar panggilan kebakaran langsung bergegas menuju lokasi kebakaran. Di sana, terlihat bahwa asap tebal dan kobaran api muncul dari dalam sebuah terowongan kereta api. Melihat kepulan asap yang sangat tebal, sang kepala petugas pemadam kebakaran melarang seluruh anggotanya untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Namun, Chol-soo yang memiliki rasa empati dan kasihan kepada mereka yang terjebak di dalam, akhirnya memutuskan untuk menolong semua orang yang ada di sana, termasuk salah satunya adalah seorang supir yang dahulu adalah mantan preman yang selalu mengantarkan Chol-soo saat ini. Saat ia keluar dari lokasi kebakaran, ia melihat seorang wanita tua yang sedang bersedih. Ternyata ia adalah mertua dari Chol-soo. Melihat hal tersebut, Chol-soo memiliki firasat buruk pada istrinya. Chol-soo yang merasa khawatir, akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam terowongan tersebut untuk mencari istrinya. Di dalam terowongan, terlihat dari kegelapan bahwa asap sudah hampir memenuhi seisi ruangan tersebut. Chol-soo yang terus mencari istrinya, akhirnya menemukannya sedang terbaring dalam keadaan lemah. Melihat hal tersebut, Chol-soo langsung memberikan masker oksigen yang ia pakai dan memakaikannya pada istrinya. Setelah itu, mereka pun berjalan mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki Chol-soo, ia mencoba untuk keluar dari sana. Namun, karena kepulan asap yang begitu tebal, akhirnya Chol-soo pun merasa tubuhnya sudah tidak kuat lagi dan ia pun terjatuh bersama istrinya. Setelah beberapa menit, akhirnya petugas pemadam kebakaran yang lain pun masuk ke dalam terowongan tersebut dan membawa mereka keluar dari tempat itu. Kemudian, scene pun berpindah di mana kita diperlihatkan Chol-soo dan istrinya yang sedang kritis di sebuah rumah sakit. Dokter di rumah sakit tersebut pun langsung memeriksa kondisi bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Setelah diperiksa, syukurnya bayinya selamat. Namun, sang ibu tak dapat diselamatkan. Begitu juga dengan Chol-soo. Ia yang sudah terlalu banyak menghirup asap, akhirnya membuat pria tersebut dalam kondisi kritis. Syukurnya ia masih bisa diselamatkan, tapi ia harus kehilangan ingatannya. Scene pun kemudian berpindah ke masa sekarang, di mana Chol-soo hanya bisa terdiam karena trauma dengan peristiwa yang merenggut istrinya tersebut. Selang beberapa lama, akhirnya Yong-soo dan petugas rumah sakit tiba di sana dan membawa mereka berdua ke dalam ambulan. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, peristiwa tak terduga terjadi, di mana pada saat mobil ambulan mereka terjebak kemacetan, sekumpulan preman muncul membuka jalan untuk ambulan tersebut agar bisa segera menuju rumah sakit. Hal ini pun merupakan peristiwa yang sangat langka dan membuat sisi kota menjadi heboh. Peristiwa tersebut akhirnya sampai disiarkan di sebuah stasiun televisi, di mana dalam siaran tersebut sang pembawa berita menceritakan tentang Chol-soo yang dulunya merupakan seorang petugas pemadam kebakaran yang menjadi pahlawan pada saat kebakaran di masa lalu. Karena siaran tersebut, akhirnya semua orang yang melihat hal itu tampak terharu, dikarenakan pengorbanan Chol-soo yang telah menyelamatkan banyak orang pada saat kebakaran yang pernah terjadi di masa itu.
Scene pun kemudian berpindah di sebuah taman di dekat rumah sakit tersebut, di mana Chol-soo dan Set-byul sedang menikmati kebersamaan mereka berjalan-jalan menikmati taman. Kemudian kita pun diperlihatkan di mana Set-byul dan ayahnya sedang duduk sambil menikmati makanan ringan dan minuman kaleng di tempat awal mereka bertemu. Chol-soo yang sedang asik menonton film tak mendengar permintaan dari anaknya yang meminta untuk membukakan minuman kaleng untuknya. Akhirnya Set-byul pun membuka sendiri minuman kaleng tersebut, dan itu membuat jarinya terluka dan mengeluarkan darah. Chol-soo yang melihat anaknya merasa khawatir, dan ia pun merasa bahwa ini adalah sebab ia tak mendengar anaknya saat meminta bantuan untuk membuka minuman kaleng itu. Kini, Set-byul benar-benar membutuhkan donor darah agar bisa pulih seperti sedia kala. Namun, di sisi lain, Chol-soo tak bisa mendonorkan darahnya kepada anaknya tersebut, dikarenakan ia juga sedang sakit. Scene pun kemudian berpindah di mana kita diperlihatkan oleh teman-teman Set-byul yang datang menghiburnya. Begitu juga dengan Chol-soo yang datang di tempat tersebut. Kini wajahnya sudah bisa tersenyum kembali, dan ia juga mencoba menghibur putrinya tersebut. Kemudian tiba-tiba mendadak rumah sakit itu ramai dipenuhi oleh orang-orang yang pernah diselamatkan oleh Chol-soo sebelumnya. Mereka berdatangan untuk membalas budi kebaikan yang Chol-soo telah lakukan. Singkat cerita, akhirnya Set-byul pun bisa diselamatkan. Di akhir film, kita diperlihatkan oleh Chol-soo yang sedang menjemput Set-byul sepulang dari sekolah. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja alur cerita dari film Cheer Up, Mr. Lee. Buat teman-teman sekalian yang ingin dibuatkan alur cerita film lainnya, silakan tulis request film kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk saat ini, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. See you.